Bab 405. Mereka semua harus mati. Serangan balik. Selain itu, ini bukan semacam serangan balik. Harus diketahui bahwa ketika Mileye menggunakan jurus tubuh emas ini, dia akan mengalami serangan balik tertentu. Selain itu, dia mengenakan setelan dewa. Dua serangan balik ini digabungkan, itu akan sangat menakutkan. Sakit hingga setengah mati. Kali ini, Mileye benar-benar merasa sakit hingga setengah mati. Bukan hanya serangan balik pada tubuh, saat ini kekuatan ilahi beserta jiwanya sedang mengalami serangan balik. Rasa sakit itu benar-benar membuat orang ingin mati. Di samping Mileye, raut wajah Sermina Dugu berubah drastis. Dia bergegas memeluk Mileye. Melihat Mileye menderita, air mata Sermina Dugu mengalir lagi. Hutang. Dia merasa berhutang pada Mileye dan Lin Siye yang berada di depannya, karena selama bertahun-tahun, dia tidak memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang ibu. Apalagi sekarang, karena dialah Mileye dan Lin Siye harus menghadapi penderitaan ini. Melihat Mileye dan Lin Siye yang terbaring di bawah, Sermina Dugu menangis hingga terisak-isak. Mereka berdua berbaring dengan tenang di pelukan Sermina Dugu. Di atas langit berbintang yang tak terbatas, seorang wanita bergaun polos berjalan dengan tenang. Dia berjalan masuk ke tempat yang gelap. Dalam kegelapan, wanita bergaun polos itu berjalan pelan dengan tanpa ekspresi. Selang beberapa waktu, wanita bergaun polos itu tiba-tiba berhenti. Di depannya ada sebuah pintu. Pintu ini tergantung di sana. Di atas pintu itu ada sebuah kata, "Tao." Wanita bergaun polos itu tiba di depan pintu. Saat ini, sebuah suara terdengar dari dalam pintu, "Berhenti." Wanita bergaun polos mendongak dan melihat ke arah pintu itu. Dari dalam pintu, terdengar sebuah suara, "Kamu manusia fana, bisa datang ke tempat ini, benar-benar luar biasa." Wanita bergaun polos melirik ke pintu dan berkata dengan pelan, "Alam semesta begitu luas, di sepanjang jalan aku melihat terlalu banyak orang dan hal-hal aneh. Menurutmu, apakah alam semesta ini ada ujungnya?" Di dalam pintu, suara itu berkata, "Kalau kamu ingin tahu ada ujungnya atau tidak, kamu harus pergi ke dunia 5 dimensi." Wanita bergaun polos menggelengkan kepalanya. "Aku masih ada urusan, tidak mau pergi ke sana." Di dalam pintu, suara itu berkata, "Apakah kamu tahu, kalau kamu melepaskan obsesi di hatimu itu, kamu akan sepenuhnya melampaui dunia ini dan melampaui Tao." Wanita bergaun polos itu tersenyum tipis, "Melampaui Tao, panjang umur." Setelah mengatakan itu, dia menggelengkan kepalanya, tidak bisa dibandingkan dengan sehelai rambutnya. Dalam pintu langsung hening. Wanita bergaun polos itu berbalik dan pergi, seolah teringat sesuatu. Dia tiba-tiba melambaikan tangan kanannya dan sebuah cahaya pedang melayang tepat di pintu. Wanita bergaun polos perlahan berjalan ke arah kejauhan. Pada saat yang sama, suaranya perlahan melayang dari kejauhan. Setelah beberapa saat, wanita bergaun polos berjalan keluar dari tempat gelap. Dia melihat ke ujung langit berbintang. Dua tubuh bayangan menghilang tanpa alasan. "Sepertinya ada hubungannya denganmu. Sekarang kamu ada di mana? Aku sudah hampir tidak bisa menahan tingkatan alamku lagi." Setelah beberapa saat, dia perlahan menghilang ke langit berbintang yang tak berujung. Infernal Purgatory. Di dalam lantai 8, Mileye merasa kepalanya pusing dan sangat berat. "Kamu sudah sadar?" Pada saat ini, sebuah suara terdengar di telinga Mileye. Itu adalah suara Sermina Dugu. Mileye sedikit mengangguk, lalu berdiri. Dia bergegas menatap Lin Siye dalam pelukan Sermina Dugu. Apakah dia belum sadarkan diri? Sermina Dugu menggelengkan kepalanya. "Belum, tapi dia sudah baik-baik saja."
Mileye memeluk Lin Siye dengan lembut dan berkata dengan pelan, maafkan aku. Merasa bersalah. Mileye merasa bersalah pada Lin Siye. Gadis ini dari kecil hingga sekarang tidak pernah melewati kehidupan yang tenang. Ini adalah ketidakmampuannya sebagai seorang kakak. Pada saat ini, Sermina Dugu tiba-tiba berkata, Mile, apakah kamu sudah menyempurnakan pusaka yang ada di cincin penyimpanan itu? Mileye mengangguk, dia sudah mengakuiku sebagai tuannya. Sermina Dugu melirik Mileye dan terdiam. Ada apa? Tanya Mileye. Sermina Dugu berkata, benda ini bukan benda biasa, asal-usulnya sangat misterius. Kamu mendapatkan benda ini, tidak tahu pada akhirnya merupakan berkah atau bencana. Mileye berkata dengan serius, apakah kamu juga tidak tahu asal-usul benda ini? Sermina Dugu menggelengkan kepalanya, aku mendapatkan benda ini secara tidak sengaja. Setelah mengatakan ini, Sermina Dugu tidak melanjutkan perkataannya. Ketika Mileye melihat Sermina Dugu tidak ingin mengatakan lebih banyak, dia juga tidak lanjut menanyakan hal itu. Sermina Dugu berkata lagi, sebenarnya, kalau benda ini jatuh ke tangan keluarga Dugu, bagi keluarga Dugu pasti bukan hal yang baik. Ada terlalu banyak orang yang menginginkan benda ini. Kalau benda ini ada di tangan keluarga Dugu, takutnya keluarga Dugu sudah hancur sejak lama. Mileye menggelengkan kepalanya dengan tersenyum masam. Sebenarnya, kalau bukan karena adanya wanita misterius, dia sendiri juga tidak tahu sudah mati berapa kali. Benda ini tidak mungkin bisa dimiliki oleh orang biasa. Pada saat ini, Sermina Dugu menatap Mileye dan hendak bicara, tapi Mileye tiba-tiba mendongak. Saat berikutnya, raut wajahnya tiba-tiba berubah. Aura dari seorang master. Sermina Dugu berkata dengan serius, mereka sudah datang. Raut wajah Mileye menjadi dingin, cederaku belum sembuh sekarang. Setelah mengatakan ini, Mileye menoleh dan melihat ke bawah, pergi ke lantai 9. Tidak bisa. Sermina Dugu buru-buru berkata, lantai 9 ini tidak boleh didatangi. Mileye sedikit bingung, kenapa? Sermina Dugu berkata dengan serius, lantai 9 adalah tempat terlarang, bahkan master hebat dari 3 keluarga bangsawan pun tidak akan berani sembarangan masuk ke dalam. Mileye berkata dengan serius, apakah kamu tahu ada apa di bawah sana? Sermina Dugu melirik Mileye dan berkata dengan pelan, tidak tahu. Tapi lantai 9 ini selalu menjadi keberadaan yang tabu di dalam 3 keluarga bangsawan. Selain itu, di dalam 3 keluarga bangsawan ada aturan yang ketat. Anggota klan tidak diizinkan masuk ke lantai 9 ini. Mileye tersenyum masam, sekarang cederaku belum pulih, kalau aku keluar pasti akan mati. Kalau turun ke bawah, masih ada kesempatan untuk hidup. Sermina Dugu terdiam. Mileye berkata dengan pelan, ayo turun. Kita sudah tidak punya pilihan lain. Sermina Dugu terdiam sejenak, lalu mengangguk. Kemudian, mereka bertiga turun ke lantai 9. Setelah memasuki lantai 9, Mileye dan Sermina Dugu sedikit terkejut, karena lantai 9 sangat sepi dan kosong. Ada yang aneh. Mileye mendongak dan melihat ke suatu arah. Di sudut kejauhan ada benda kecil yang sedang berbaring. Benda kecil itu berbentuk seperti anjing dengan 2 ekor kecil. Saat ini dia sedang tidur nyenyak. Sekilas memang terlihat sangat lucu. Mileye dan Sermina Dugu terlihat sangat waspada. Bagaimana mungkin sesuatu yang muncul di lantai ke-9 ini bisa dianggap sederhana? Itu pasti binatang buas. Pada saat ini, suara Zheng Jian tiba-tiba terdengar. Mileye segera bertanya, apakah senior tahu apa ini? Zheng Jian berkata, jangan ganggu dia. Mileye berkata, apakah berbahaya? Zheng Jian berkata,
lebih berbahaya dibandingkan dengan orang-orang di luar. Sudut mulut Mileye sedikit berkedut, dia bergegas menarik Sermina Dugu ke sisi lain dan menjauh dari monster kecil itu. Mileye duduk bersila di bawah, lalu mengeluarkan seikat kristal api ungu dan mulai melahapnya dengan cepat. Pulih. Hal yang harus dia lakukan sekarang adalah menyembuhkan cederanya sesegera mungkin. Sermina Dugu memeluk Lin Siye dan duduk diam di samping. Dia menatap Mileye dan menatap Lin Siye dari waktu ke waktu, ekspresinya penuh dengan kepuasan. Di dalam lantai 8. Pada saat ini, 5 orang master alam tiada batas sudah berkumpul. Pemimpinnya adalah seorang pria tua berjubah kain. Di tangan orang tua itu ada sebuah tongkat panjang hitam pekat. Di atas tongkat itu ada ular hitam sebesar tangan manusia. Orang ini adalah Darwin Dugu, pemimpin keluarga Dugu sebelumnya. Darwin Dugu melirik pintu masuk lantai 9 dan berkata dengan pelan, dia seharusnya turun ke bawah. Di belakang Darwin Dugu, seorang pria tua berkata dengan serius, kalau benar-benar turun ke bawah, takutnya bahkan tulang pun tidak akan tersisa. Darwin Dugu menggelengkan kepalanya, belum tentu. Setelah mengatakan itu, dia terdiam sejenak, kemudian bertanya, apakah dia benar-benar begitu hebat? Orang tua itu berkata dengan serius, meskipun dia menggunakan benda asing, tapi kekuatannya sendiri tidak boleh diremehkan, bakatnya dalam tahu pedang sangat tinggi. Setelah mengatakan ini, dia berhenti sejenak, kemudian berkata, kalau tebakanku benar, dia seharusnya menerima bantuan dari pusaka itu, itulah sebabnya kenapa dia bisa mencapai kesuksesan seperti itu. Darwin Dugu sedikit mengangguk, kalau tidak ada bantuan dari pusaka ini, dia pasti tidak akan mencapai kesuksesan seperti itu. Pusaka ini, keluarga Dugu kita harus mendapatkannya. Orang tua itu berkata dengan serius, keluarga Gu dan beberapa kekuatan lain seharusnya sudah tahu tentang fakta bahwa Mileye memiliki banyak pusaka. Meskipun mereka tidak bergerak sekarang, mereka pasti tidak akan menyerah. Pada saat ini, keluarga Dugu juga sudah masuk ke dalam permasalahan ini. Darwin Dugu melirik orang tua itu sejenak, Marvin Dugu, apa yang ingin kamu katakan? Orang tua bernama Marvin Dugu terdiam sejenak, lalu berkata, menurutku, pada saat ini, keluarga Dugu kita seharusnya jangan campur tangan. Darwin Dugu sedikit mengernyit, jangan campur tangan. Marvin Dugu mengangguk, kita lepaskan Mileye ini untuk sementara, setelah kita melepaskannya, orang-orang yang bertindak secara rahasia itu pasti tidak akan bisa duduk diam. Mereka pasti akan mengambil tindakan, lalu kita bisa mengambil keuntungan secara diam-diam. Tapi kalau kita mengambil tindakan sekarang, maka yang akan mengambil keuntungan dari kita adalah orang-orang yang bersembunyi. Apalagi Mileye ini tidak mudah dihadapi, kalau kita ingin berurusan dengannya, aku khawatir kita harus membayar harga yang cukup mahal. Darwin Dugu menggelengkan kepalanya, tidak bisa. Kalau kita melepaskannya dan orang lain yang mengambil tindakan, kalau pusaka itu jatuh ke tangan orang lain, apakah kita masih bisa mendapatkannya kembali? Sekarang pusaka itu ada di tangan Mileye. Mileye memiliki darah keturunan dari keluarga Dugu kita. Kalau kita bertindak, tindakan kita dapat dibenarkan, kita tidak bisa disalahkan. Marvin Dugu masih ingin mengatakan sesuatu, tapi Darwin Dugu menggelengkan kepalanya, pusaka ini tidak bisa kita berikan kepada orang lain, bahkan jika harus membayar harga tertentu, aku juga tidak bisa membiarkannya jatuh ke tangan orang lain. Marvin Dugu mendesah dengan suara rendah, Darwin, sebenarnya, masalah ini tidak perlu begitu merepotkan. Mileye ini bisa dianggap setengah dari keluarga Dugu kita. Bakatnya sangat bagus, kalau dia masuk ke keluarga Dugu kita juga merupakan hal yang baik bagi keluarga Dugu kita, benar tidak? Darwin Dugu mencibir, hal baik.
Apakah kamu berani menjamin bahwa dia tidak akan menghancurkan keluarga Dugu kita ketika dia berkembang? Orang segila dia kalau memberikannya waktu 10 atau 20 tahun, pada saat itu, di keluarga Dugu kita siapa yang bisa menghentikannya? Setelah mengatakan ini, dia menggelengkan kepalanya. Semua yang kamu pikirkan, aku juga pernah memikirkannya. Tapi aku tidak berani bertaruh. Terlebih lagi, kalau membiarkan dia dan adik perempuannya kembali ke keluarga Dugu, bagaimana keluarga Gu akan menilai kita? Saat itu, masalah kita akan bertambah besar. Marvin Dugu terdiam beberapa saat, kemudian berkata, kalau begitu dia harus mati. Darwin Dugu berkata dengan pelan, mereka semua harus mati. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke bawah. Kalian tunggulah di sini, aku akan turun sendiri. Raut wajah Marvin Dugu berubah, dia hendak bicara, Darwin Dugu malah menggelengkan kepalanya, jangan khawatir, kalau aku ingin pergi, tidak banyak orang di dunia ini yang bisa menahanku. Setelah selesai mengatakan itu, dia berjalan menuruni lantai 9. Bersambung.